maka yang bukan Islam ini akan dipaksa untuk jadi muslim. Cuman suka-sukaan. Lah ya suka-sukaan kalau umurnya Ayu ini harus dihitung. Nah, apakah dia ini dari kalangan artis? Kalau saya Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Barusan muncul lagi bareng di acara Brownies di Trans TV. Victor Agustino diundang dan dipasang-pasangkan dengan Ayu Ting Ting. Dia datang membawa bunga, terus terlihat kemesraan di antara mereka berdua. Ada beberapa adegan saling menggoda, walaupun dia saksikan oleh Igun atau Ivan Gunawan yang mulai langsing tubuhnya. Nah, kita akan coba lihat. Mereka ini terlihat makin nyaman, padahal perbedaan yang nyata di antara mereka berdua. Saya pernah membaca kartu mereka akan seperti apa. Saya melihat masih terlalu jauh untuk kita katakan mereka memiliki hubungan personal di luar layar kaca. Tapi yuk kita akan lihat, jangan-jangan sekarang sudah ada perubahan. Atau jangan-jangan ada rencana Victor Agustino mungkin mau mualaf. Nah, kita akan lihat dari kartu yang pertama. Semua tuh maunya dicepet-cepetin. Kalau dianggap cocok, harus segera mengikuti maunya netizen. Warganet ini kalau sudah punya keinginan, itu harus terwujud. Segera cepetan jadian, cepetan lamaran, cepetan nikah, cepetan punya anak. Kalau dulu mungkin kita perlu takut itu kepada ibu kita dan ibu mertua, serta keluarga kita saat lebaran. Nah, bayangkan sekarang ini ibu mertuanya ada banyak, saudaranya tambah banyak, dan lebarannya tiap hari karena ditanya, ayo kapan, dan yuk kita semua doakan. Dan kalau itu saja ya sudah ya namanya doa. Yang jadi permasalahan adalah saat terus kemudian mereka ini berbeda keyakinan, maka yang bukan Islam ini akan dipaksa untuk jadi muslim. Dipaksa ya. Dipaksa seperti apa? Ya didoakan diberikan hidayah. Semoga nanti akan disatukan. Semoga dihalalkan. Ayo coba kalau itu nggak disuruh jadi Islam, apalagi. Dan hal ini sebenarnya wajar karena kebanyakan orang-orang di sini ya beragama Islam. Mungkin kalau di India didoain ya masuk ke agama Hindu. Tapi apa betul bahwa mereka berdua ini harus selalu seperti apa maunya netizen? Seperti apa maumu? Tapi kira-kira memang secara agama tuh boleh nggak sih menikah dengan berbeda agama? Undang-undang di Indonesia sebenarnya tidak memperbolehkan hal tersebut. Ketakutannya nanti adalah permasalahan hak hukum dan juga waris di antara anak dari kedua mempelai ini tadi. Tapi beberapa dalil yang dipercaya oleh beberapa umat Islam ini mengatakan bahwa pernikahan perbedaan agama itu diperbolehkan. Nah, kalau agama yang lain ya saya nggak tahu karena saya nggak dalam kapasitas ya berkomentar. Tapi apa mungkin pernikahan beda agama ini bisa dilakukan? Sebenarnya mungkin. Nah, kalau kita lihat ada banyak yang melakukan hal itu tadi. Bahkan konon katanya salah satu menteri kita juga menikah dengan berbeda agama. Tapi coba siapa aja sih dan kira-kira sebesar apa kans untuk Victor Agustino dan juga Ayu Ting Ting untuk mereka akan menikah? Tercatat di sini ada Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Nia Zulkarnainnya Muslim, Ari Sihasalenya ini Nasrani. Terus kemudian ada Nadine Chandrawinata yang menikah dengan Dimas Anggara. Nadine-nya jelas agamanya di sini Nasrani dan Dimasnya Muslim. Terus kemudian ada Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim juga. Ini Irfan Bahdimnya Muslim, Jennifer Bahdimnya agamanya Nasrani. Lalu ada Novita Enji yang menikah dengan Sabto Haryo Rajasa ini. Itu juga perbedaan antara yang prianya Muslim, yang wanitanya Nasrani. Ada dulu inget Lingua, nah Frans dan Amara itu juga seperti itu. Kebalikan, yang wanitanya Muslim sepertinya. Lalu kemudian ada penyanyi Rio Febrian yang menikah dengan Sabria Sagita Kono, yang perbedaannya juga yaitu tadi Muslim dan Nasrani. Nah, memang ini dua agama yang paling besar di Indonesia. Nah, tapi memang boleh nggak sih hal itu terjadi? Jadi dikatakan bahwa jikalaupun ini terpaksa harus dilakukan, maka yang harus Muslim itu adalah yang laki-laki. Jadi kata dalilnya kurang lebih diperbolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi seorang wanita yang ahli kitab. Nah, disebut ahli kitab karena sebelum agama ini tadi dikenal sebagai Islam, dulu agama Islam ini dikenal sebagai agama yang dibawakan oleh Isa. Otomatis ya Nasrani. Nah, sebelumnya lagi ternyata ini agama yang sama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam ini membawakan agama yang disempurnakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diperbolehkan jika ternyata wanitanya ya ini kalau bukan Muslim ya Nasrani, Kristen atau Katolik atau mungkin Yahudi. Tapi itu pun juga masih dipertentangkan. Sehingga kalaupun ternyata menikah sebenarnya ya permasalahannya lebih ke kehidupan sosial. Jika ternyata masih hidup di Indonesia. Kalau di luar Indonesia kayaknya lebih nggak jadi soal ya. Tapi itu baru kalau kita ngomongin masalah agama. Ada banyak lagi yang harus
paksakan di sini. Berikutnya adalah perbedaan usia, yang Victor Agustino ini jauh lebih muda dibandingkan Ayu. Terus kemudian perbedaan status, di mana Victor Agustino masih ting-ting, perjaka katanya, dan Ayu Ting Ting yang sebenarnya sudah nggak ting ting karena sudah jadi janda. Maka di sini jelas selain agama ada dua perbedaan yang lain, dan perbedaan yang juga nggak kalah mencolok di sini adalah perbedaan bagaimana keluarga Ayu Ting Ting yang Betawi dan keluarga Victor Agustino yang Chinese atau Tionghoa Indonesia. Walaupun mungkin banyak kalau kita lihat di Jakarta, Tionghoa dan juga Betawi ini memiliki kesamaan rumpun, tapi untuk budaya, sepertinya mereka akan lebih mengutamakan kalau mereka menikah dengan orang yang datang dari suku yang sama, terutama yang Tionghoa ini. Walaupun Ayu Ting Ting ini wajahnya juga sudah oriental, tapi tetap budaya Tionghoa yang kental dan tradisi mereka ini tentu saja akan menjadi sebuah hambatan jika ternyata mereka ini memang menargetkan pernikahan dalam kehidupan hubungan mereka. Maka dengan banyak perbedaan itu tadi, akankah mungkin Victor Agustino akan mualaf? Kalau saya pikir sih akan sulit. Karena pengaruh budaya dan orang tua di Indonesia ini masih sangatlah kental, terutama jika ternyata kita masih hidup dan berkehidupan bersama dengan mereka. Maka kalau memang harus memilih, tentu saja keluarga akan lebih dipilih dibandingkan pasangan. Apalagi jika berpasangannya ini karena dijodohkan oleh warganet atau netizen. Tapi kenapa kok mereka ini bisa nyaman? Kenapa kok mereka berdua ini kayak bisa cocok satu sama lain? Apakah kalian juga nggak berpikir bahwa ini kan cuma ramalan Denny Darko, ramalan kan bisa salah. Allah kalau mau berkehendak ya, kalau segala sesuatu masuk ke ranah Allah kalau mau berkehendak ya, sekarang pun juga bisa terjadi apapun gitu. Tapi ini kan adalah analisa dari sebuah contoh kejadian di masa lalu yang akan mungkin saja terjadi di masa depan. Nah, kita akan lihat kenapa kok mereka ini bisa nyaman. Jangan-jangan kalau nanti kita tahu, ini bisa disamakan. Dan jangan-jangan kalau kalian tahu, kalian yang beda agama juga bisa dibarengin. Yang mau nanya tentang hubungan cinta, hubungi nomor di bawah ini. Pernah nggak sih kalian itu awalnya nggak punya perasaan, tapi terus kemudian timbul perasaan sayang? Nah, biasanya perasaan itu muncul karena diri kita itu berpikir bahwa itu kan nggak mungkin terjadi. Semakin kita berpikir bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Misalkan nggak mungkinlah kan dia lebih tua dibandingkan saya, atau nggak mungkinlah dia kan bos saya, nggak mungkinlah dia kan ternyata sudah memiliki pasangan, atau hal-hal yang nggak mungkin yang lain, seperti dia akan beda agama, jadi nggak akan mungkin lah sama saya. Nah, perasaan ini malah membuat semuanya ini jadi ringan, jadi nggak dipikir. Jadi karena kemungkinan itu tidak ada, tidak terkalkulasi, dan kemungkinan itu jadi semakin besar. Saat itu terjadi, kita kaget dan kita sudah masuk jauh ke dalamnya. Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Nah, terus kemudian mereka ini cocok karena ada banyak hal yang orang itu memang nggak tahu, karena memang mereka nggak cari tahu, atau memang sengaja disembunyikan. Dan kadang-kadang sosial media atau internet itu nggak terlihat seperti apa kenyataannya. Ada banyak hal yang memang disembunyikan atau sengaja disembunyikan, atau banyak hal juga yang memang di sini itu ditunjukkannya nanti. Nah, salah satunya alasan kenapa mereka nyaman adalah bisa saja ternyata apapun yang mereka lakukan ini adalah sebuah misi dari satu pihak yang memiliki kepentingan atas mereka ini tadi. Siapa dia? Jadi in case kalian tidak tahu, dan saya pernah sebut kemarin ini, Ayu Ting Ting dan Victor Agustino itu dinaungi oleh manajemen yang sama, seperti manajemen saya dulu waktu baru lulus dari The Master RCTI 2009. 12 tahun yang lalu ya artinya. Nah, Star Media Nusantara ini pasti akan happy kalau ada satu artis pendatang barunya bisa dikerek oleh artis yang sudah senior. Nah, kalau laki-laki dan perempuan memiliki chemistry yang juga cocok, kenapa enggak ini dipasangkan? Dan dengan seperti ini ada simbiosis mutualisme yang terjadi, dan kalian pun juga ikut happy kan. Dan ini sebenarnya adalah satu hal di antara banyak hal yang mungkin tidak kalian ketahui. Sehingga kalaupun itu tadi bisa dilewati, dan terus mungkin saja karena mereka ini sering dipertemukan, jadi siapa tahu nanti malah akan keterusan kayak Rizky Bilar dan Lesti, seperti Atta Halilintar dan Aurel yang awalnya memang bikin konten, atau Torik dan Fuji yang awalnya dijodohkan oleh Atta Halilintar dalam konten makan besar yang dibuat saat itu. Nah, tapi melihat perbedaan itu tadi, kita akan tahu bahwa sebenarnya dalam pernikahan yang disatukan itu adalah keluarga. Kejauhan lah Mas Darko, ngomongin kok pernikahan sekarang ini kan mereka lagi cuman suka-sukaan. Lah ya suka-sukaan, kalau umurnya Ayu ini harus dihitung, kan nggak boleh lama-lama. Kalau sekarang buang waktu untuk sesuatu yang memang nggak menuju ke sana, ya sudah, ini memang ceritanya bikin konten aja. Maka sebenarnya akan sulit untuk mereka ini bersama, kecuali mereka akan bisa untuk memupus perbedaan yang udah banyak banget itu tadi. Nah, maka sebenarnya apa yang kita lihat ini bisa saja seperti teori saya tadi,
Memang sesuatu yang memang dibuat dan ditujukan agar orang-orang ini mau menonton dan menyukainya. Dan nggak ada yang salah tentang hal ini. Kecuali jika mau dipaksakan di kehidupan nyata, maka kartu The Tower adalah jawabannya. Lalu kira-kira jodoh mereka berdua ini siapa? Ya udahlah, jodoh Victor Agustino nggak usah dibahas. Saya sudah pernah bahas kemarin, dia muda, ganteng, berbakat, waktunya juga masih panjang. Kita sekarang ngobrolin jodohnya Ayu Ting Ting, kira-kira akan siapa? Kalau saya lihat jodoh Ayu Ting Ting di sini adalah seseorang yang mungkin sudah meninggalkan hiruk pikuk kehidupan. Jadi bisa saja mereka ini adalah orang yang sudah nggak lagi cari aktualisasi diri. Seseorang yang sudah mapan, seseorang yang sudah fix dalam hidup ini, mereka sudah stabil. Nah kalau melihat ini, bisa jadi usianya ini 40-an. Jauh di atas Ayu memang. Dan ini adalah seseorang yang akan bisa membimbing Ayu dan keluarganya. Dan juga memenuhi semua kebutuhannya. Sebagai seorang laki-laki, menantu, dan juga seseorang yang akan mengayomi keluarga yang Bilqis juga sudah nggak kecil lagi. Dan kayaknya ini adalah seseorang yang akan cocok menemani Ayu hingga akhir hayat mereka nanti. Nah apakah dia ini dari kalangan artis? Kalau saya pikir bukan dari kalangan artis, tapi seseorang yang mengikuti pengikut yang banyak, berpengaruh, dan saya lihat bisa jadi ini datang dari luar pulau. Seseorang yang memiliki pengaruh sangat kuat, bisa jadi pengusaha atau seseorang yang memiliki satu kekuasaan. Yang pasti di sini, dia bukanlah seseorang yang pekerjaannya di bidang entertainment. Nah, kira-kira siapa menurut kalian? Tapi kalau kalian masih pengen mendoakan dengan Victor Agustino, ya monggo, silahkan. Tapi ini adalah jodoh untuk saat ini dari kartu yang saya pegang. Dan kalau saya lihat, ini udah 10 kartu, saya tambahin satu lagi deh. Sepertinya jodohnya Ayu ini seorang duda. Dan kalau memang ini terjadi, seharusnya dua orang dengan satu masa lalu yang pernah mencoba sebuah hubungan tapi tidak berjalan seperti yang diinginkan, terus mereka akhirnya bertemu, ini akan lebih bisa berhati-hati, mengerti apa kesalahan di masa lalu yang harus diperbaiki, dan lebih sempurna lagi dalam menjalin hubungan keluarga di antara mereka berdua. Nah, menurut kalian juga yang pernah merasakan kegagalan, apakah kalian memang lebih pilih seorang duda? Atau it is okay untuk menikah dengan seorang perjaka tingting seperti Victor Agustino? Atau mungkin kalian berpikir untuk nggak menikah sama sekali? Jangan kalian lakukan sebelum kalian dibukakan kartunya oleh saya. Tapi, yuk kita doakan semoga Ayu Ting Ting, Bilqis dan keluarga ini mendapatkan pengganti yang berikutnya dan berbahagia dalam hidup pernikahan sampai akhir hayat nanti. Terima kasih untuk kalian dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.